Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa menjumpai teman-teman semua. Hidup itu tidak selalu datar. Kadang kita akan menemukan bahwa ada kehidupan-kehidupan di mana kita berposisi dalam kondisi yang seolah-olah kayaknya kita berada di titik yang paling rendah. Nah, di masa ini kadangkala kita merasa menjadi orang yang sendiri. Kita nggak punya teman, kita berada di titik nadir terendah, dan kita seolah-olah menjadi orang-orang yang frustasi dan nggak tahu harus kemana. Nah, pada kesempatan kali ini, mungkin teman-teman pernah merasakan kondisi seperti itu. Yuk kita bahas sama-sama apa yang mungkin kita bisa lakukan di dalam kondisi di saat kita dalam kondisi terendah itu. Yuk kita bahas bareng-bareng. Ngomongin titik terendah teman-teman, jadi ada masanya kita memang berada di masa dan kondisi yang begitu rendah. Artinya kondisi yang begitu down, kondisi yang benar-benar ya kita nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, adanya tekanan dari berbagai sisi, baik sosial, ekonomi, kondisi psikologis dan seterusnya. Kita kehilangan orang-orang yang kita cintai dan seterusnya. Kita menjadi merasa hampa dan seterusnya. Nah, ini adalah kondisi-kondisi yang memang di antara teman-teman atau di antara kita pernah merasakan. Nah, bagaimana cara untuk bangkit dari kondisi tersebut? Ini bukan teori yang mungkin ada di literatur, ya, tapi berdasarkan pengalaman bahwa sesungguhnya ya ketika dalam kondisi ini ada beberapa hikmah, ada beberapa hal yang mungkin kita bisa lakukan. Di antaranya hal-hal yang kita bisa lakukan dan untuk mencoba bangkit adalah yang pertama, kita harus sadar bahwa sesungguhnya seberat apapun ujian dan cobaan yang ada dalam tiap kita, maka sesungguhnya insya Allah kita mampu untuk menjalaninya. Ini yang pertama. Jadi teman-teman, ketika kita mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan, mendapatkan apapun hari ini, maka yakinlah bahwa sesungguhnya kita tidak sendiri. Kita ada zat yang maha tahu tentang kondisi kita, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nggak mungkin Allah itu memberikan beban melebihi batas kemampuan kita. Artinya kita harus berbaik sangka, berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa apa yang menimpa kita, kita mampu untuk menjalankannya. Oleh karena itu, kita coba tarik nafas panjang, kemudian kita mencoba memaafkan kondisi yang terjadi. Mungkin kita awalnya menolak, tapi kita harus menerima dan mengikhlaskan. Ini yang pertama, bahwa kita harus ikhlaskan semua yang terjadi hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita serahkan bahwa yakinkan diri kita mampu untuk mengatasi itu semua. Ini poin yang pertama ketika kita dalam kondisi titik di mana kita merasa dalam kondisi titik nadir yang sangat rendah. Poin yang kedua teman-teman yang bisa kita lakukan ketika kita dalam kondisi yang begitu rendah, dalam titik nadir yang begitu luar biasa, maka yang kedua adalah kita mencoba menguatkan diri kita dengan melihat dan menyaksikan di antara orang-orang di luar sana masih banyak mendapatkan ujian lebih berat daripada kita, sehingga nanti akan muncul syukur kita. Kalau hari ini kita kekurangan rezeki misalnya, kita kekurangan mata pencarian atau ekonomi, habis di PHK misalnya, maka sesungguhnya yakinlah bahwa Allah masih memberikan pintu-pintu rezeki dari pintu yang lain, sehingga kita bisa kembali bernafas dalam, kemudian kita bisa kembali menghirup udara segar, dan kita yakinkan bahwa sesungguhnya karunia Allah mungkin tertutup di satu pintu ini, tapi akan terbuka di pintu-pintu yang lain. Kemudian kalau kita hari ini misalnya kehilangan orang-orang yang kita cintai, yakinlah bahwa sesungguhnya itu adalah kebaikan bagi mereka. Mungkin kita cinta kepada orang tersebut, tapi ternyata Allah lebih cinta lagi kepada mereka. Sehingga hal-hal inilah yang harus kita tanamkan kepada diri kita, sehingga muncul keikhlasan, muncul optimisme, muncul perasaan bahwa sesungguhnya kita tidak sendiri. Kita bersama orang-orang yang di sekitar kita, mereka sayang dengan kita, mereka empati dengan kita, mereka menginginkan bahwa kita akan menjadi orang-orang yang terus naik kelas. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, yang terakhir yang ingin saya sampaikan teman-teman, apa dan bagaimana cara menjadikan titik terendah itu menjadi indah, ya, dalam pandemi saat ini. Ketika kita merasa bahwa kita berada dalam sebuah titik terendah, maka
hal yang penting yang harus kita lakukan, yang poin yang terakhir, yang ketiga, yang ingin saya share pada kesempatan kali ini adalah mari kita yakinkan pada diri kita bahwa ini adalah skenario terbaik yang telah Allah berikan kepada kita. Banyak ujian-ujian yang menimpa dan menguatkan seseorang, dan kita berharap ujian yang menimpa kita itu adalah menguatkan kita, menjadikan kita menjadi orang-orang yang semakin kuat, menjadikan kita orang-orang yang terlatih, menjadikan kita orang-orang yang tertempa sehingga menjadi kuat dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Yuk sama-sama memataskan diri menjadi orang-orang yang terlatih. Yuk sama-sama memataskan diri menjadi orang-orang yang kuat. Dan semoga Allah berikan kepada saya dan Anda semua jalan terindah dalam titik terendah ini untuk menjadi bangkit, dan terus bangkit. Semoga Allah mudahkan seluruh urusan kita. Semoga Allah berikan jalan terbaik dalam setiap problematika atau tantangan yang menghampiri kita, dan semoga Allah jadikan kita pribadi-pribadi kuat, pribadi-pribadi tangguh yang insya Allah selalu meniti jalan menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Hadi, mohon maaf bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.